Di sini sudah dapat kalian baca, yaitu kuat arus listrik rumusnya I sama dengan Q per T, dan hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial I sama dengan V per. Di sini dapat kita ketahui kuat arus listriknya itu 4 ampere dan waktunya 10 second, dan ditanyanya yaitu muatan listriknya, maka kita akan memasuki rumusnya yaitu I sama dengan Q per T. Di sini terdapat soal hambatan listrik atau hukum Ohm, yaitu pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Pertanyaannya, berapakah besar kuat arus pada rangkaian tersebut? Kita tinggal masukkan rumusnya yaitu I sama dengan V per R, yaitu 10 volt dibagi 10 ohm sama dengan 1A. Hambatan jenis adalah kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik. Rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan listrik kawat, Rho adalah hambatan jenis. Maksud dari hambatan jenis adalah jenis kawatnya. Kan ada banyak berbagai macam jenis kawat, seperti kawat tembaga, kawat besi. Nah, pasti berbeda pula nilai hambatannya. L di sini adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Maka dari rumus, kita bisa ketahui bahwa nilai hambatan akan sebanding dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampang dari konduktor. Misal kita lihat penampang kawat seperti ini. Ada panjang, yaitu L, dan ada luas penampang, yaitu A. Luas penampang ini berbentuk lingkaran. Jadi, untuk mencari luas penampang, kita menggunakan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Faktor yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat. Yang pertama ada jenis kawat. Jika hambatan kawat besar, maka hambatan listrik juga semakin besar. Yang kedua, ada panjang kawat. Semakin panjang kawat, maka akan semakin besar hambatannya. Yang ketiga ada luas penampang. Semakin besar luas penampang, maka hambatan listrik semakin kecil. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara variabel dalam rumus. Di sini, R sama posisinya dengan Rho. Berarti R sebanding dengan Rho. Nah, ini bisa kita bayangkan, misalkan ada dua buah jalan. Jalan pertama itu mulus, dan jalan yang kedua itu tidak mulus. Ketika kita mengendarai di jalan yang mulus, maka tidak akan ada hambatan ketika kita menyetir. Namun, ketika kita mengendarai di jalan yang tidak mulus atau berlubang, maka akan banyak hambatan. Bahkan untuk sampai ke tempat tujuan, pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Berarti hambatan itu akan sebanding dengan besar hambatan jenisnya. Semakin besar hambatan jenisnya, maka hambatannya pun semakin besar. Sekarang kita lihat lagi rumusnya. R dan L posisinya sama, maka R akan sebanding dengan panjang kawatnya. Berarti semakin panjang kawat, semakin besar hambatannya. Misalkan ada dua jalan. Jalan pertama itu pendek, dan jalan kedua itu sangat panjang. Maka tentu lebih melelahkan dan lebih menghambat ketika kita mengendarai mobil di jalan yang sangat panjang. Sedangkan kalau di jalan pendek pasti cepat sampai tujuan. Berarti semakin panjang kawatnya, maka akan semakin besar hambatannya. Dan semakin pendek kawatnya, maka semakin kecil hambatannya. Sekarang kita lihat bahwa R berbanding terbalik dengan A. Misalnya kita bayangkan ada dua jalan. Jalan pertama, jalan yang luas, dan jalan yang kedua, jalan yang sempit. Ketika di jalan yang luas, maka mobil akan melewat dengan lancar. Semakin luas, semakin lancar, dan hambatannya semakin kecil. Namun, ketika jalan yang sempit, pasti bakal macet. Berarti hambatannya besar. Nah, berarti semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil. Dan semakin kecil luas penampangnya, maka hambatannya semakin besar. Maka bisa ditarik kesimpulan R berbanding terbalik dengan A.
Nah, itulah hubungan antara variabel-variabelnya. Suatu hambatan dengan nilai 10 ohm memiliki panjang 2 cm dengan diameter penampang 2 mm. Hitunglah hambatan jenisnya. Maka dari soal kita bisa ketahui R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 2 cm, lalu kita rubah ke meter menjadi 0,02 meter, D-nya 2 mm, R-nya 1 mm. Karena R merupakan setengah dari diameter, maka setengahnya dari 2 adalah 1 mm. Kita rubah ke meter, jadinya 0,001 meter. Yang ditanya adalah hambatan jenis atau rho. Maka kita bisa cari dengan rumus R sama dengan rho dikali L per A. Karena kita belum punya nilai A-nya, maka kita harus cari dulu dengan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. 3,14 dikali 0,001 dikuadratkan, hasilnya 314 dikali 10 pangkat min 8 meter persegi. Setelah A-nya dapat, kita bisa masukkan ke rumus, yaitu 10 sama dengan rho dikali 0,02 per 314 dikali 10 pangkat min 8. 10 dikali 314 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan rho dikali 0,02. Rho sama dengan 10 dikali 314 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 0,02, hasilnya adalah 1,57 dikali 10 pangkat min 3. Jadi, besar hambatan jenisnya adalah 1,57 kali 10 pangkat min 3 ohm meter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan persatuan waktu, atau lebih singkatnya adalah jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Rumus daya listrik. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung daya listrik dalam sebuah rangkaian listrik, P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat R, atau P sama dengan V kuadrat per R, dengan keterangan P yaitu daya listrik dengan satuan watt atau W, V tegangan listrik dengan satuan volt atau V, I arus listrik dengan satuan ampere atau A, R hambatan dengan satuan ohm. Contoh soal, sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere. Untuk mengaktifkannya, berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,2 ampere, ditanyakan P atau daya listrik. Jawabannya P sama dengan V kali I, P sama dengan 220 volt kali 1,2 ampere, P sama dengan 264 watt. Jadi, televisi LCD tersebut akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 264 watt. Ini yang dipengaruhi temperatur. Adapun dua isi yaitu hukum Ohm dan hambatan kawat penghantar. Dan yang pertama saya ingin menjelaskan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Adapun contohnya yaitu seperti ini. Dan rumusnya ini. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R.
V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Penemu hukum Ohm adalah George Simon Ohm pada tahun 1827 yang berisi tentang bahwa arus listrik I yang mengalir pada kuat penghantar sebanding dengan beda potensial V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Adapun rumusnya yaitu I gamma V. Jika beda potensial diperbesar, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Hasil eksperimen ini dikenal dengan hukum Ohm. Hubungan antara V dan I secara grafik adalah sebagai berikut. Ini contoh dari grafik hubungan I dan V. Rumusnya masih sama yang kayak di atas, yaitu I gamma V sehingga I sama dengan CV menjadi C. Terus konduktansi dari konduktor yang konduktansi dari konduktor yang merupakan kebalikan dari konduktor yang merupakan kebalikan dari resistansi, maka bisa kita lihat rumusnya yaitu C sama dengan 1/R menjadi I sama dengan 1/R volt, sehingga I sama dengan V/R menjadi HK Ohm. Bisa kita lihat di sini R yaitu hambatan listrik atau Ohm, V adalah beda potensial atau tegangan yang bisa kita sebut volt atau P. I adalah kuat arus listrik yang bisa kita sebut ampere atau A. Nah, yang kedua yaitu hambatan kuat menghantar. Adapun hambatan kuat penghantar yaitu R gamma 1/A atau R sama dengan P L/A. Perubahan hambatan jenis sebanding dengan besar perubahan suhu delta T. Adapun rumusnya yaitu delta P sama dengan rho alpha bet delta T. Hambatan R berbanding lurus dengan hambatan jenis P. Maka perubahan ini hambatan akan mengikuti hubungan delta R sama dengan rho alpha bet delta T, sehingga RT sama dengan rho tambah delta R sama dengan rho tambah rho alpha bet delta T, atau RT sama dengan rho buka kurung 1 tambah alpha bet delta T tutup kurung. Adapun penjelasan dari RT rho alpha bet delta T yaitu RT adalah hambatan pada suhu T derajat Celcius. Rho adalah hambatan mula-mula. Alpha bet yaitu koefisien suhu hambatan jenis per derajat Celcius temperatur. Yang pertama yaitu sebuah kumparan kawat tungsten yang memiliki hambatan 20,00 Ohm pada suhu 10 derajat Celcius digunakan untuk mengukur suhu. Berapa besar hambatannya ketika mengukur suhu 70 derajat Celcius? Atau koefisien suhu tungsten pada 10 derajat Celcius 4,5,10 min 3 derajat Celcius min 1.
diketahui Rho sama dengan 20,0 ohm atau sama dengan 10 derajat Celcius. T sama dengan 70 derajat Celcius. Sehingga delta T 700 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius sama dengan 600 derajat Celcius. Dan alfa bet sama dengan 4,5 kali 10 min 3 derajat Celcius min 1. Ditanya yaitu R. Berapa R itu? Rumusnya adalah delta R sama dengan log alfa bet delta T. Dari persamaan tersebut dapat diketahui delta R sama dengan R min rho, sehingga R sama dengan delta R tambah rho. Jawabannya yaitu delta R 20,0 ohm kali 4,5 kali 10 min 3 derajat Celcius min 1 kali 60 derajat Celcius sama dengan 5,4 ohm. R sama dengan 5,4 ohm plus 20,0 ohm sama dengan 25,4 ohm. Jadi hasil dari besar hambatan ketika mengukur suhu 70 derajat Celcius adalah 25,4 ohm. Paham? Sekian soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.